Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Di antaranya yang terpenting adalah kita senantiasa istiqomah untuk mengkaji dan mendalami pokok-pokok ajaran Islam yang dengannya kita berharap akan selamat di dunia maupun di akhirat. Dan kita sampai pada kesimpulan dari bab yang kita baca, yaitu bab minasyirki an yastaghitha bi ghairillah aw yad'uwa ghairahu. Kita sampai pada kesimpulan qala al-musannif rahimahullah fihi masail. Al-musannif rahimahullah, penyusun kitab At-Tauhid, mengatakan fihi, di dalam bab ini terdapat beberapa masalah. Maksudnya masalah yang perlu kita perhatikan dan kita perlu renungkan. Kemudian kita berusaha untuk terus mengingatnya. Al-ula anna 'atfad du'ai 'ala al-istighatsati min 'atfil 'ammi 'ala al-khas. Sesungguhnya diatafkannya doa kepada istighatsah, diikutkannya doa kepada istighatsah, yaitu bab minasyirki an yastaghitha bi ghairillah au yad'uwa ghairahu. Disebutkan istighatsah dulu, baru kemudian disebutkan doa. Jadi doa diatafkan dengan huruf au, diikutkan kepada istighatsah. Ini termasuk diikutkannya yang umum kepada yang khusus, yaitu bahwa doa itu bersifat umum, terus istighatsah itu termasuk doa. Jadi istighatsah termasuk doa, tapi doa khusus, yaitu minta pertolongan supaya dilepaskan dari kesulitan-kesulitan. Setelah disebutkan secara khusus bahwa istighatsah hanya boleh ditujukan kepada Allah, begitu juga doa secara umum, doa semuanya hanya boleh ditujukan kepada Allah dan tidak boleh ditujukan kepada yang selain Allah. Ini masalah yang pertama. Ats-tsaniyah, masalah yang kedua, tafsiru qawlihi wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk. Tafsir dari firman Allah Ta'ala yang merupakan nas pertama dalam bab ini, yaitu yang berbunyi wa la tad'u, surat Yunus ayat 106 dan seterusnya. Jangan engkau berdoa kepada
selain Allah, sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat apapun kepadamu dan tidak bisa menimpakan madarat apapun kepadamu. Khitab ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi bermakna berlaku untuk semua umatnya. Kalau Nabi saja diperintahkan untuk tidak boleh berdoa kepada yang selain Allah, maka umatnya masuk di dalam perintah ini. Tidak boleh berdoa kepada yang selain Allah. Kemudian ats-tsalitsatu, masalah yang ketiga, anna hadza huwa syirkul akbar. Sesungguhnya berdoa kepada selain Allah itu hukumnya syirik akbar. Memohon, berdoa, beribadah kepada selain Allah hukumnya syirik akbar, baik doa ibadah maupun doa minta. Ar-rabi'ah, masalah yang keempat, anna aslahan nasi law yaf'aluhu irda'an li ghairihi sara minadh dhalimin. Sesungguhnya orang yang paling soleh, orang yang paling baik, siapa? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Andai kata melakukan itu, berdoa kepada selain Allah, memohon dan beribadah kepada selain Allah, untuk mencari ridho kepada selain Allah, maka dia akan menjadi golongannya orang yang zalim. Fa in fa'alta, lanjutan ayatnya, fa in fa'alta fa innaka idzan minadh zalimin. Kalau engkau lakukan, hai Muhammad, yang demikian itu, maka sesungguhnya engkau jika demikian termasuk golongannya orang-orang yang zalim. Zalim pengertiannya di sini adalah orang-orang yang musyrik, orang-orang yang menjalankan kemusyrikan, mempersekutukan Allah SWT dengan yang lain. Itu Nabi. Nabi saja kalau melakukan ini, berdoa kepada selain Allah, maka dia akan terjerumus dalam kemusyrikan, apalagi selain Nabi. Jadi ini harus menjadi perhatian besar bagi segenap kaum muslimin untuk terus istiqomah berdoanya, memohonnya, beribadahnya hanya kepada Allah SWT saja. Al-khamisah, masalah yang kelima, tafsirul al-ayatil lati ba'daha, tafsir dari ayat yang sesudahnya, yaitu surat Yunus ayat yang ke-107. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu, dan seterusnya. Apabila Allah menimpakan kepadamu satu madarat, satu bencana, satu keburukan, satu bahaya, maka tidak akan ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah saja. Begitu juga kalau Allah menghendaki kebaikan kepadamu, tidak akan ada yang bisa menolak kebaikan itu. Kalau Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, tetap kebaikan itu akan datang, tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Maka kita harus fokus dalam beribadah kepada Allah SWT, dan semua kehidupan kita harus dipayungi, dinaungi oleh peribadatan kepada Allah SWT. As-sadisatu, masalah yang keenam, kaunu dzalika la yanfa'u fid dunya ma'a kaunihi kufran, bahwa yang demikian itu tidak akan memberikan manfaat apa-apa di dunia. La yanfa'u fid dunya, tidak akan memberikan manfaat apapun di dunia, justru akan semakin terlilit oleh kesulitan-kesulitan, oleh perasaan-perasaan yang tidak nyaman, oleh perasaan-perasaan yang tidak tenang. Ma'a kaunihi kufran, di samping itu dia adalah kekafiran.
Di samping itu merupakan kekafiran. Jadi itu kekafiran dan tidak akan memberikan manfaat apa-apa di dunia. Jadi tidak ada gunanya. Berdoa kepada selain Allah itu tidak ada gunanya. Kalaupun kelihatannya memberikan manfaat, akan bermanfaat, tapi sesungguhnya tidak. Sejatinya tidak memberikan manfaat apa-apa yang demikian itu. Karena yang memberikan manfaat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan manfaat yang diberikan oleh Allah manakala orang beribadah dan memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. As-sabi'atu tafsiru al-ayati tsalitsah, tafsir ayat yang ketiga, yaitu yang berbunyi wabtaghi wabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkurulah ilaihi turja'un. Ini ayat yang ketiga setelah dua ayat yang dikemukakan di muka. Maka carilah rizki di sisi Allah. Pembahasan kita tentang ayat ini pada pembahasan terdahulu, kalimat 'indallah didahulukan daripada rizqa. Fabtaghu 'indallah, carilah hanya di sisi Allah saja, bukan di tempat lain, hanya di sisi Allah saja. Apa rizki? Kalau cari rizki hanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Dan beribadahlah hanya kepada Allah saja dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya kalian semuanya akan dikembalikan. Ats-tsaminah, yang ke-8, anna talabar rizqi la yanbaghi illa minallah. Bahwa mencari rizki tidak layak kecuali hanya dari Allah. Enggak layak mencari rizki kepada yang selain Allah, hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama annal jannata la tutlabu illa minhu, sebagaimana halnya sorga itu tidak diminta kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Sorga persoalan akhirat, rizki yang di dunia persoalan dunia, berupa harta benda, berupa apa saja yang kita miliki di dunia ini adalah persoalan dunia. Sedangkan sorga persoalan akhirat. Ketika kita ingin masuk sorga, mintanya kepada Allah. Begitu juga ketika kita minta rizki, mintanya hanya kepada Allah. Kalau minta uang, kepada orang yang punya uang. Tapi rizkinya minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizkinya berbentuk uang, minta uangnya kepada orang. Tapi ketika kita minta rizki, ya Allah, gerakan hati itu, hati bapakku, hati ibuku, supaya dia mau memberikan uang kepadaku. Nah, minta rizkinya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh menyandarkan rizki kepada manusia, meskipun jenis uangnya mintanya kepada manusia. Karena yang bisa memberikan uang, memberikan permen, itu lantarannya adalah melalui tangan manusia. Tapi permen itu rizki bentuknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Uang itu rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Istri yang salihah, rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Suami yang saleh, rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya kita minta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita melakukan usaha-usaha dengan bekerja, dengan melakukan tugas-tugas, dengan mencari siapa yang layak untuk menjadi pasangan hidup kita, menggunakan sebab-sebab, menggunakan cara-cara yang halal dibenarkan di dalam syariat. Itu adalah ikhtiar kita. Tapi tawakal kita kepada Allah, mintanya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. At-tasi'ah tafsir al-ayatir rabi'ah. Yang ke-9, tafsir ayat yang ke-9. Yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala,
Wa man adallu mimman yad'u min dunillah ila akhiril ayah. Tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah. Jadi orang yang berdoa, beribadah kepada selain Allah itu adalah orang yang paling sesat. Kenapa paling sesat? Karena salah jalan. Dia beranggapan akan sampai kepada tujuan, padahal tidak akan sampai kepada tujuan. Maka dia tersesat di tengah jalan. Harapannya tidak kesampaian, tujuannya tidak akan sampai karena salah jalan. Itu namanya tersesat. Al-ashirah yang ke-10, annahu la adallu mimman da'a ghairallah. Tidak ada yang paling sesat, tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah. Tidak ada. Karena ini adalah ayat. Ayat wa man adallu, man istifham. Tetapi maknanya adalah tidak ada, karena disambung dengan mimman yad'u min dunillah. Jadi tidak ada yang lebih sesat, dan ini yang berbicara demikian adalah ayat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang memohon kepada selain Allah, berdoa dan beribadah kepada selain Allah. Jadi kalau dia adalah orang yang paling sesat, maka dia adalah orang yang paling bakal sengsara kalau tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiyata asyrah yang ke-11, annahu ghafilun an du'a'id da'i la yadri anhu. Sesungguhnya ia makhluk yang doa itu ditujukan kepadanya itu lalai terhadap doanya orang yang meminta. Dia tidak tahu tentang doanya orang yang meminta karena dia makhluk. Apalagi kalau makhluk itu sudah meninggal dunia. Mendengar saja tidak. Kalaupun mendengar dia tidak akan mampu berbuat apa-apa. Untuk menyelamatkan dirinya sendiri saja enggak mampu. Apalagi untuk memberikan pertolongan kepada orang lain. Itu makhluk. Jadi makhluk yang doa itu ditujukan kepadanya itu akan tidak bisa mengabulkan doa orang yang meminta. Bahkan tidak tahu menau, kok tahu-tahu minta kepada saya. Enggak pernah dengar saya. Enggak pernah tahu kalau ente minta-minta kepada saya, dan saya tidak berhak. Tidak punya kewenangan untuk memberi dan tidak punya kemampuan untuk mengabulkan doa orang yang meminta. Itu makhluk. Jadi tidak pernah doanya kesampaian karena doa itu ditujukan kepada yang selain Allah, mintanya kepada yang selain Allah yang tidak mampu untuk memberikan apa-apa. Ats-tsaniyata asyrah anna tilka ad-da'wata sababun li bughdil mad'u lid-da'i wa adawatihi lahu. Bahwa doa tersebut, doa yang ditujukan oleh mereka orang-orang yang suka berdoa kepada selain Allah, menjadi sebab bencinya makhluk yang dijadikan tumpuan berdoa kepada orang yang berdoa dan menyebabkan permusuhan makhluk ini kepada orang yang berdoa. Jadi doa manusia yang ditujukan kepada makhluk menyebabkan bencinya makhluk itu kepada yang berdoa, kepada yang minta-minta, dan akan terjadi permusuhan di antara yang berdoa dengan yang doa itu ditujukan kepadanya. Karena mempersulit, menyulitkan makhluk yang orang-orang berdoa kepadanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi musuh kepada orang yang minta-minta. Jadi awas, ini harus hati-hati orang-orang yang suka minta-minta kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala.
Di dunia saja seperti itu. Misalnya makhluk itu makhluk hidup. Kerjanya kita minta-minta terus sama dia. Lama-lama sebel dia. Dia menjadi musuh, apalagi nanti di akhirat. Kalau itu kaitannya dengan masalah pelanggaran kewenangan, seharusnya minta rezeki itu kepada Allah, tapi mintanya kepada selain Allah, ya akan menjadi musuh nanti di akhirat. Sedangkan minta untuk urusan yang dibolehkan saja, yang manusia punya kewenangan saja untuk memberi, dia akan sebel kalau kita minta berkali-kali. Akan menjadi musuh, akan benci. Kerjanya minta-minta, cari cari nafkah sendiri. Jangan minta-minta, kerjanya menyandarkan kepada orang lain. Padahal itu adalah sesuatu yang manusia punya kewenangan untuk memberi. Tapi untuk kasus yang semacam ini saja, antara yang meminta dengan yang dimintai itu akan terjadi clash lama-lama. Akan terjadi permusuhan, kebencian dan seterusnya. Apalagi untuk urusan yang manusia tidak punya kewenangan untuk melakukannya. Maka harus berhati-hati. Ini orang-orang yang kadang-kadang lupa atau kadang-kadang tergiur untuk minta-minta kepada yang selain Allah. Kok dagang enggak laku-laku? Lama-lama tergiur, kok sakit enggak sembuh-sembuh? Lama-lama tergoda dengan iming-iming orang. Cari alternatif sana saja. Kalau daganganmu ingin laris, baca ini sekian kali. Apalagi di YouTube banyak itu. Di YouTube banyak itu yang iming-iming seperti itu. Baca satu malam sekian kali, besok uangnya datang sendiri. Ya subhanallah. Tergoda karena lagi kesulitan ekonomi, ada iming-iming seperti itu masuk. Padahal itu termasuk kemusyrikan. Meminta sesuatu yang bukan kewenangan manusia kepada selain Allah. Sesungguhnya yang berhak memberi seperti itu hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Mana ada ya misalnya merapal mantra-mantra tertentu lalu kemudian uangnya datang sendiri, mana ada. Ikannya datang sendiri, emasnya turun sendiri dari langit. Enggak ada seperti itu. Kalau ada tiba-tiba di bawah bantalnya ada uang segepok, itu pasti dibawa oleh jin, oleh setan. Kerjasama sama setan. Wong setan harus dijauhi, malah ini diajak untuk kerjasama. Ya akan menjadi budaknya setan nanti. Akan menjadi budaknya setan wal'iyadzubillah. Ats-tsalitsata asyrah tasmiyatu tilka ad-da'wati ibadatan lil mad'u. Bahwa doa yang semacam itu dinamakan beribadah, dinamakan ibadah kepada yang dimintai. Jadi doa yang ditujukan kepada makhluk, permohonan yang ditujukan kepada makhluk, yang permohonan itu bersifat peribadatan kepada makhluk, itu disebut ibadah kepada yang dia meminta kepadanya. Dan ibadah itu hanya boleh ditujukan kepada Allah. Kalau ibadah itu ditujukan kepada selain Allah namanya syirik. Begitu juga permohonan yang bersifat seperti ini dinamakan ibadah kepada selain Allah dan itu hukumnya syirik. Jadi ini bukan sedang menjustis orang-orang ya, menghukumi orang-orang, memvonis orang-orang, bukan, tapi mengingatkan orang-orang supaya jangan seperti itu. Ya, beda ya. Beda. Ketika kita menuduh seseorang, kita sebut namanya, oh si fulan berarti sudah musyrik, sudah kafir. Itu namanya nuduh, menvonis. Ini tidak. Tapi mengingatkan orang, awas kalau orang seperti ini terjerumus dalam kemusyrikan, akan menjadi musyrik, akan menjadi kafir kepada Allah. Mengingatkan akan ancaman ini supaya orang tidak terjerumus dalam kemusyrikan. Jadi beda antara takfirul mutlak dengan takfir al-muayyan. Semua ulama semua ulama itu pasti mengingatkan dengan bentuk takfir mutlak. Kalau orang seperti ini awas hukumnya kafir, orang seperti ini hukumnya musyrik. Lihat semua ulama, semua imam ketika mengingatkan orang dari hal-hal yang berbahaya untuk dirinya, pasti dengan kalimat seperti itu bukan artinya sedang menvonis orang.
secara muayyan, secara tertentu, pribadi tertentu berarti dia telah kafir. Si fulan bin fulan berarti telah kafir. Bukan. Kecuali nas atau dalil menyebutkan demikian. Ya, kalau kita tidak mengkafirkan Abu Lahab, Abu Jahal, ya kita kafir namanya. Tidak mengkafirkan Abu Lahab, tidak mengkafirkan Abu Jahal, ya kafir. Karena tidak mau mengkafirkan orang kafir. Tapi itu kan ada jelas nasnya ya. Ada jelas. Tapi kalau yang tidak ada nasnya yang jelas, itu kita tidak boleh menuduh seseorang telah kafir, telah terjerumus dalam kemusyrikan. Enggak. Tapi kita mengingatkan secara umum orang yang begini awas. Menjadi kafir, hati-hati. Jangan sampai seperti itu, kan maksudnya seperti itu. Nabi juga demikian. Ketika mengatakan fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah, itu maksudnya ancaman orang yang mengadakan perkara baru dalam urusan agama namanya bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Bukan sedang menghukumi, mengingatkan umatnya supaya jangan terjerumus seperti itu. Maksudnya orang supaya cerdas seperti ini ya, tidak sedikit-sedikit nuduh orang bahwa dia telah nuduh. Ya, dia sendiri yang nuduh orang bahwa orang itu nuduh dia. Padahal tidak. Bukan tuduhan, sedang mengingatkan. Karena orang tidak cerdas. Tidak cerdas dalam menanggapi masalah yang seperti ini. Mestinya setiap kita diingatkan oleh orang, awas loh, kamu terjerumus dalam kesalahan. Ya kita berterima kasih, kita introspeksi, kita teliti diri kita sendiri, apakah betul saya sudah melakukan kesalahan. Kalau kita melakukan kesalahan berarti kita tinggal bertaubat kepada Allah SWT. Kemudian untungnya untuk dia sendiri, bukan untuk dia sendiri. Orang lain yang mengingatkan ya dapat pahala. Tapi dia yang beruntung ketika dia bertaubat dari kemusyrikan, ketika dia bertobat dari kesalahan. Dia untung di hadapan Allah SWT. Disuruh untung masa enggak mau? Disuruh untung masa tidak mau? Mestinya mau, bersyukur, berterima kasih kepada orang ini. Jazakallahu khairan, mudah-mudahan Allah membalas kamu dengan kebaikan. Kan seperti itu mestinya. Tapi kadang-kadang hawa nafsu itu menjadi penghalang seseorang untuk mau bertaubat dan untuk mau menyadari sesuatu yang mestinya dia harus sadari. Ratu Bilqis dulu ketika Sulaiman memberikan bukti-bukti pertama kalinya itu sadar, tapi kemudian tidak jadi sadar karena hawa yang masih menyelimuti dirinya. Baru kemudian setelah bukti itu tidak terbantahkan lagi, menyerah, masuk ke dalam agamanya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, kan begitu. Kaumnya Nabi Ibrahim, ketika Ibrahim merusak berhala-berhala, menghancurkan berhala-berhala, lalu berhala yang paling besar dikalungi kampak. Ya, ketika mereka bertanya kepada Ibrahim, kok bisa kamu merusak berhala-berhala ini? Oh, tanyakan saja kepada yang paling besar itu, siapa yang rusak? Dia rusak apa enggak? Berpikir mereka, oh iya ya, tapi kemudian karena diselimuti oleh hawa nafsunya, enggak jadi sadar, terus dalam kemusyrikannya, karena tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ar-rabi'ata asyrah, masalah yang ke-14, kufrul mad'uwi bitilkal ibadah. Ingkarnya orang yang dimintai dengan ibadah itu. Artinya makhluk yang dijadikan tumpuan berdoa itu akan ingkar kepada doanya orang yang berdoa kepadanya. Dia tidak mau, saya tidak mau terima itu. Saya ingkar terhadap ibadahmu kepadaku. Ingkar kepada doamu kepadaku. Enggak. Saya tidak punya wewenang untuk itu.
ingkar, kufur nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ingkar, mengingkari tindakan orang itu kepada dirinya. Al-khamisata asrah, jadi akan ada permusuhan nanti, adu hujjah. Oh saya, kenapa kamu minta-minta sama saya? Kan saya makhluk biasa, minta kepada Allah. Kok kepada saya? Enggak, saya enggak pernah mengakui apa yang kamu lakukan kepada saya. Minta-mintamu kepada saya enggak saya akui. Enggak, saya enggak punya kewenangan itu. Al-khamisata asrah, yang ke-15, hiya sababu kaunihi adallan nas, itu menjadi sebab dia menjadi orang yang paling sesat. Hal itu, doa kepada selain Allah menjadi sebab dia orang yang paling sesat. Dan mengatakan ini ayat, bukan kita, bukan penyusun kitab ini. Penyusun kitab ini hanya mengulangi saja apa yang dikemukakan oleh ayat supaya orang faham. Dan itu juga mutlak bentuknya, bukan ta'yin, bukan menuduh orang perorangan. Supaya orang segera bertaubat. Mumpung ruh masih di kandung badan. Kalau ruhnya sudah lepas dari badan, sudah game over. Enggak ada kesempatan lagi untuk melakukan perbaikan. Tinggal penyesalan yang tidak ada gunanya. Kalau sudah nyawa dicabut oleh Allah, kesempatan bertaubat sudah tidak ada, yang ada hanya tinggal penyesalan. Nah, mumpung kita masih diberi hidup, diberi tangguh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki diri kita, maka kita segera memperbaiki diri, karena tidak selamanya kita akan hidup. Tidak selamanya kita akan hidup. Gak akan jor-joran hidup terus lama-lamanya ribuan tahun, tidak. Tapi sebentar atau cepat semua kita akan menghadap kepada Allah dan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di hadapan Allah. Jadi dasarnya adalah satu, kita harus takut kepada Allah. Yang kedua, kita harus penuh harap, mengharapkan pahala dan ridho dari Allah. Tetapi pada saat yang sama juga kita harus takut jika Allah ternyata murka kepada kita. Di samping itu harus kita merasa cinta kepada apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. As-sadisata asrah, yang ke-16, tafsirul ayatil khamisah, tafsir ayat yang kelima, yaitu firman Allah Ta'ala dalam surat An-Naml ayat 62, amma yujibul muttarra idza da'ah. Adakah selain Allah yang mampu mengabulkan doanya orang yang mengalami kesulitan manakala dia berdoa kepadanya? Maksudnya tidak ada selain Allah yang akan bisa mengabulkan doanya orang yang tengah mengalami kesulitan. Kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Makanya dalam keadaan sulit kita minta kepada Allah. Begitu juga dalam keadaan longgar kita minta kepada Allah. Dalam segala keadaan kita berdoanya, beribadahnya, mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sabi'ata asyrah, yang ke-17, al-amrul ajib, satu hal yang menakjubkan. Ada satu hal yang menakjubkan. Apa itu? Wa huwa iqraru abadatil authan. Pengakuan para penyembah berhala, orang-orang musyrikin asli. Kaum musyrikun asli, para penyembah berhala, memang dari dulu mereka adalah penyembah berhala, dari asalnya mereka adalah penyembah berhala. Tapi ada sesuatu yang menakjubkan pada diri mereka. Apa? Pengakuan mereka.
annahu la yujibul muttarra illallah, bahwasanya tidak ada yang mampu mengabulkan doanya orang yang sedang tertimpa kesulitan kecuali Allah. Ini pengakuan. Wa di ajli hadza, oleh karena itulah yad'unahu, mereka berdoanya kepada Allah. Kapan? Fis syada'id, pada saat mereka mengalami kesulitan-kesulitan yang parah. Mukhlisina lahuddin, ikhlas dalam berdoa kepada Allah pada saat mereka tengah terancam oleh sesuatu yang dahsyat. Tengah mengalami kesulitan berat, terancam oleh maut misalnya. Pada saat itu mereka berdoanya kepada Allah. Tapi karena dasar mereka terhalang oleh hawa nafsunya, begitu sudah lepas dari kesulitan, kembali lagi mereka musyrik kepada Allah. Karena mereka adalah orang-orang musyrikun. Tapi ada saat-saat di mana mereka sadar bahwa yang mampu mengabulkan doanya orang yang tengah mengalami kesulitan itu hanya Allah saja. Makanya mintanya kepada Allah pada saat itu. Begitu lepas, maka mereka kembali lagi dalam kemusyrikannya. Ya, jadi ini nggak boleh ditiru. Kebiasaan orang musyrikin yang seperti ini tidak boleh ditiru. Tapi kita harus punya sikap sendiri, yaitu kita dalam keadaan sulit maupun longgar tetap beribadah kepada Allah. Tetap istiqomah, mintanya kepada Allah, mencari rezekinya kepada Allah, mohonnya kepada Allah, berdoanya kepada Allah, ibadahnya hanya kepada Allah. Seluruhnya, tidak ada secuil pun unsur ibadah yang ditujukan kepada yang selain Allah. Istiqomah. Dalam keadaan bagaimanapun kita harus demikian. Gak usah terpengaruh dengan situasi dan kondisi. Terus fokus ibadah kepada Allah. Hidup kita adalah untuk ibadah kepada Allah. Kita diadakan di muka bumi ini oleh Allah, maksudnya adalah untuk beribadah kepada Allah. Mengisi dunia ini dengan peribadatan kepada Allah, udah fokus itu saja. Tinggal kita melakukan tugas-tugas yang nilainya adalah ibadah. Cari nafkah itu ibadah, ikhlas cari nafkahnya dengan cara-cara yang halal. Yang kita cari yang halal dengan cara-cara yang halal. Kita tinggalkan yang haram dan kita tinggalkan cara-cara yang menyebabkan kita terjerumus dalam perkara haram dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, yang ke-18, himayatul mustafa himat tauhid wat ta'addub ma'allah. Penjagaan Nabi SAW terhadap tauhid. Jadi Nabi SAW sangat menjaga tauhid. Dan Nabi SAW menjaga adabnya kepada Allah SWT. Selalu bersopan santun kepada Allah. Sehingga apabila riwayat ini sahih, bahwa para sahabat dipimpin oleh Abu Bakar minta kepada Nabi supaya supaya diselamatkan dari gangguan orang-orang munafik. Mereka mengatakan nastaghitsu bi Rasulillah. Kita istighatsah kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan innahu la yustaghatsu bi wa innama yustaghatsu billah. Istighatsah itu tidak kepada saya. Istighatsah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun para sahabat itu maksudnya minta tolong sesuatu yang menjadi kewenangan Rasulullah SAW. Beliau adalah orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah pemimpin bagi umat, beliau adalah seorang nabi, semuanya akan tunduk kepada Nabi SAW, mampu untuk mengatasi ulah orang-orang munafikin. Sekalipun demikian, ketika kalimat itu diungkapkan dengan bentuk istighatsah, maka Nabi menolaknya. Tidak, ini bukan kewenangan saya, tapi itu adalah kewenangan Allah SWT. Kenapa? Untuk menjaga keutuhan dan kemurnian tauhid. Jangan sampai tauhid itu dirusak oleh masalah-masalah yang awalnya dari sisi bahasa,
Kemudian lama-lama menjadi satu kebiasaan. Dan ini adalah bagaimana Nabi beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini harus kita tiru. Karena itu adalah contoh yang diberikan oleh Nabi kepada umatnya. Jangan kemudian suatu saat antum menjadi orang terkenal di kampung, di desa atau di kota atau dimanapun. Terkenal sebagai orang soleh, sebagai ahli ibadah, ahli ilmu. Lalu datang orang untuk datang. Ustadz, tolong diberikan kepada saya amalan-amalan dan bacaan-bacaan tertentu supaya rizki saya longgar. Antum jawab, baca ini saja. Terkabul ternyata. Besok lagi datang orang lain. Dia datang, orang lain datang, antum menjadi orang terkenal, dianggap sebagai dukun. Loh iya, ini cara talbis iblis seperti itu. Ya, kadang-kadang ada orang tanya seperti itu. Kita jawabnya sih jawaban ngawur saja. Oh, kalau orang datang ingin tanya tentang apa supaya tembus rezekinya lancar. Oh, baca ini saja padahal ngawur misalnya. Nanti benar-benar tembus, rezeki dia lancar, kita akan dikultuskan suatu saat. Maka hati-hati terhadap yang seperti itu. Nabi saja tidak mau. Nabi saja menolak hal yang seperti itu. Nah, kita lebih layak untuk menolak permintaan orang-orang yang di luar nalar. Ada orang punya utang ratusan juta. Ustadz, tolong bagaimana caranya saya dikasih amalan-amalan tertentu supaya orangnya lupa nagih kepada saya. Enggak ada. Amalan tertentunya enggak ada. Kita kasih arahan dia. Kamu beribadah kepada Allah, cari nafkah yang benar, tinggalkan riba, terus nyicil utangnya, terbuka saja sama dia. Nyicil, saya akan sanggup nyicil tiap bulan sekian. Tapi kamu usaha, bukan kemudian membaca ayat-ayat tertentu atau kalimat-kalimat tertentu supaya utangnya lunas secara otomatis. Nggak ada. Ya, kalau ternyata antum kasih amalan itu dan ternyata orangnya yang berpiutang itu meninggal dunia akhirnya lunas, terus nanti antum dianggap sebagai orang yang hebat, top, tapi salah arah, tidak benar dalam tauhid, akhirnya tauhid akan menjadi rusak. Hati-hati masalah seperti ini. Benar-benar harus hati-hati di dalam masalah seperti ini. Banyak orang yang tidak sengaja tadinya hanya iseng saja jawab, ternyata kebetulan benar. Akhirnya dia maghrur, tertipu, terpedaya dengan masalah ini, dan dia merasakan enak, merasakan nyaman dengan penghormatan orang yang salah seperti ini. Dan ini banyak karena dunia itu penuh dengan fitnah. Jadi mudah-mudahan kita terjaga dari noda-noda syirik dan dari noda-noda penyimpangan, dan kita harus berusaha menjadi orang yang tetap menjaga adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu bukan wewenang kita, jangan kita anggap kita berwenang. Serahkan wewenang itu kepada yang berwenang, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang kita kaji. Jadi kita hanya membacakan beberapa kesimpulan dari kesimpulan nomor 1 sampai 18. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sekalian. Nas'alullah lana wa lakumut taufiq wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.